Gara-gara kamu belum move on sama mantan pacarmu dulu. Mas, rumah tangga kita jadi ruwet. Dasar suami gak tahu diri. Beraninya masih memikirkan wanita lain setelah menikah denganku. Kisah nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Nama aku Cynthia, seorang istri yang berjuang mempertahankan rumah tangga yang perlahan hancur karena bayang-bayang masa lalu suamiku sendiri, Rayhan. Dulu aku pikir menikah dengannya adalah akhir bahagia dari kisah cinta yang panjang. Tapi ternyata, aku salah besar. Sejak awal pernikahan, aku selalu merasa ada sesuatu yang aneh. Rayhan sering melamun, tersenyum sendiri ketika melihat foto lama, bahkan tanpa sadar menyebut nama Anna, mantan pacarnya dulu. Aku mencoba sabar, berusaha berpikir positif. Tapi semakin lama sikapnya berubah. Ia jadi dingin, cuek, dan mulai membanding-bandingkanku dengan perempuan itu. Puncaknya, aku menemukan chat dan foto lama mereka yang masih tersimpan di ponselnya, lengkap dengan kalimat, "Aku masih kangen kamu, Anna." Hatiku remuk. Rumah tangga yang kubangun dengan cinta dan kesetiaan ternyata dipenuhi bayangan perempuan lain. Aku marah, kecewa, tapi juga ingin menunjukkan bahwa aku bukan istri lemah yang bisa disakiti begitu saja. Kisah ini adalah perjalanan seorang istri yang berjuang melawan rasa sakit, mempertahankan harga diri, dan akhirnya memilih jalan yang membuatnya benar-benar bahagia, meski tanpa suaminya sendiri. Inilah kisah nyata yang penuh air mata, pengkhianatan, dan keberanian seorang wanita bernama Cynthia. Kalau kalian pernah atau sedang berada di posisi seperti aku, jangan biarkan masa lalu pasangan kalian menghancurkan masa depanmu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar aku makin semangat membagikan kisah-kisah nyata yang penuh makna dan pelajaran hidup. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apa yang seharusnya aku lakukan saat tahu suamiku belum move on dari mantannya? Sebelum semua kekacauan itu terjadi, sebelum air mataku menjadi teman setia setiap malam, aku adalah seorang perempuan yang hidup dengan sederhana tapi penuh kebahagiaan. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Namaku Cynthia. Aku lahir dan besar di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, tempat di mana suara adzan masih bersahut-sahutan dari surau, dan tetangga masih saling menyapa dengan senyum hangat setiap pagi. Aku bukan berasal dari keluarga kaya, tapi kami cukup. Ayahku seorang guru SD yang disiplin, sementara ibuku memiliki warung kecil di depan rumah. Dari merekalah aku belajar arti kerja keras dan kesederhanaan. Setiap pagi sebelum berangkat kuliah, aku selalu membantu ibu menyiapkan dagangan, menata gorengan, merebus air untuk kopi, dan menulis daftar belanja untuk esok hari. Hidup terasa tenang dan penuh makna. Aku kuliah di jurusan administrasi perkantoran di Universitas Negeri. Dulu aku punya cita-cita sederhana, bekerja di kantor dengan seragam rapi, punya penghasilan tetap, dan membahagiakan kedua orang tuaku. Di kampus, aku termasuk tipe mahasiswa yang rajin dan pendiam. Aku tidak terlalu suka bergaul dengan banyak orang, karena bagiku,
Kebahagiaan tidak perlu dicari di keramaian. Hari-hariku berjalan seperti biasa. Kuliah, membantu ibu di warung, dan belajar di malam hari. Tidak ada yang istimewa. Aku tidak pernah berpikir soal cinta dengan serius. Bukan karena tidak ingin, tapi karena aku takut. Aku pernah melihat bagaimana sahabatku disakiti oleh pacarnya sendiri. Janji manis berubah jadi luka dalam. Sejak itu, aku menutup hati rapat-rapat. Namun, hidup memang tak pernah bisa ditebak. Kadang, ketika kita terlalu tenang, semesta datang mengguncang. Sebelum aku bertemu Reyhan, aku sempat dekat dengan seorang lelaki bernama Raffi, teman satu kampus. Dia baik, perhatian, dan hampir setiap pagi membawakan aku sarapan ke kelas. Tapi hubungan kami tidak pernah resmi. Aku terlalu berhati-hati, dan Raffi pun akhirnya menjauh karena merasa cintanya bertepuk sebelah tangan. Sejak saat itu, aku semakin yakin bahwa cinta bukanlah prioritas dalam hidupku. Aku fokus pada karir dan keluarga. Setelah lulus kuliah, aku diterima bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan swasta. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk membuatku merasa mandiri. Setiap akhir bulan, aku selalu menyisihkan sebagian untuk orang tuaku di kampung. Aku bangga, karena bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Teman-teman kantorku sering menggoda. "Cynthia, kamu cantik dan pintar, tapi kok belum punya pacar sih?" Aku hanya tertawa kecil dan menjawab, "Aku belum nemu yang bisa bikin aku yakin." Padahal jauh di lubuk hati, aku memang takut. Takut disakiti, takut ditinggalkan, takut merasakan kehilangan yang dalam. Tapi takdir sepertinya punya rencana lain. Hari itu, di kantor tempatku bekerja, datanglah seorang karyawan baru, Reyhan. Lelaki yang awalnya hanya kusebut teman kerja baru, itu perlahan-lahan mengubah segalanya. Tapi itu nanti. Untuk saat ini, bab ini adalah tentang kehidupanku sebelum mengenal Reyhan. Kehidupan yang damai, sederhana, dan penuh canda dengan orang tua. Kehidupan di mana aku masih percaya bahwa jika kita baik pada orang lain, dunia akan baik pada kita. Aku tidak tahu bahwa di balik semua ketenangan itu, semesta sedang mempersiapkanku untuk badai besar yang bernama cinta dan pengkhianatan. Setelah lulus kuliah dengan nilai yang cukup memuaskan, aku akhirnya diterima bekerja di sebuah perusahaan swasta di kota Semarang. Nama perusahaannya PT Mitra Cipta Abadi, perusahaan yang bergerak di bidang distribusi alat-alat kebutuhan rumah tangga. Aku bekerja di bagian administrasi dan keuangan, posisi yang sebenarnya tidak terlalu tinggi, tapi cukup penting untuk menjaga jalannya operasional kantor. Hari pertamaku bekerja masih teringat jelas dalam ingatan. Pagi itu aku datang terlalu awal, sekitar pukul 6:30, padahal jam masuk kantor baru dimulai pukul 8. Aku duduk di ruang resepsionis sambil menggenggam map berisi dokumen lamaran dan surat penempatan kerja. Aku gugup. Ini adalah pekerjaan pertamaku, dan aku ingin memberikan kesan baik. Suasana kantor masih sepi. Beberapa pegawai datang satu persatu, menyapaku dengan senyum ramah. Aku ditempatkan di lantai 2, di ruang administrasi bersama 7 orang lainnya. Ada Mbak Tita, staf senior yang tegas tapi lembut hatinya. Lina, teman satu divisi yang cerewet tapi jujur. Dan Pak Budi, kepala bagian administrasi yang sudah seperti ayah bagi semua karyawan muda. Tugasku cukup banyak. Mencatat transaksi, membuat laporan keuangan harian, mengarsipkan dokumen, dan memastikan semua data masuk ke sistem sebelum jam pulang. Awalnya aku sempat kewalahan. Dunia kerja tidak seperti yang kubayangkan saat kuliah. Di sini, segalanya bergerak cepat, penuh tekanan, dan sedikit kesalahan saja bisa membuat semuanya berantakan. Namun, entah bagaimana, aku menikmati rutinitas itu.
Ada sesuatu yang menenangkan ketika aku duduk di depan komputer, mengetik angka-angka dengan rapi, mendengarkan suara printer yang berdetak cepat, atau aroma kopi yang diseduh Mbak Tita setiap pagi. Kantor bagiku bukan sekadar tempat mencari nafkah. Ia menjadi bagian dari keseharian yang mengajarkanku arti tanggung jawab dan kedewasaan. Aku cepat beradaptasi. Dalam waktu 3 bulan, aku sudah bisa menangani laporan mingguan sendiri. Bosku bahkan sempat memujiku karena ketelitianku. Kamu ini anak baru tapi kerjanya rapi banget, Cynthia. Jarang loh yang bisa seteliti kamu, kata Pak Budi sambil tersenyum. Aku hanya menjawab dengan malu-malu. Saya cuma berusaha melakukan yang terbaik, Pak. Setiap hari Senin kami selalu mengadakan rapat mingguan. Biasanya aku duduk di pojok ruangan, mencatat segala hal yang dibicarakan atasan. Dari situlah aku belajar bahwa dunia kerja bukan hanya soal kemampuan, tapi juga sikap. Bagaimana kita menghargai waktu, menghormati rekan kerja, dan menjaga komunikasi agar tidak menimbulkan salah paham. Meski begitu, dunia kerja tidak selalu manis. Ada kalanya aku harus lembur sampai malam hanya untuk memperbaiki data yang salah. Ada pula masa-masa di mana aku merasa lelah, terutama ketika tekanan dari atasan meningkat menjelang akhir bulan. Tapi setiap kali aku ingin menyerah, aku selalu mengingat wajah orang tuaku di rumah. Mereka yang menunggu kabar dariku, yang selalu berkata, "Yang penting kamu kerja jujur dan halal, Nak." Kalimat itu cukup untuk membuatku kuat lagi. 3 tahun bekerja di sana membuatku dikenal sebagai karyawan yang rajin, tertib, dan tidak banyak bicara. Teman-teman sering menjulukiku si serius, karena aku lebih sering sibuk di depan komputer daripada ikut bergosip di pantry. Tapi aku tidak keberatan. Aku memang tipe orang yang lebih senang memendam cerita daripada jadi pusat perhatian. Suatu hari, perusahaan mengumumkan bahwa akan ada beberapa karyawan baru yang bergabung karena divisi marketing akan diperluas. Biasanya aku tidak terlalu peduli dengan urusan orang baru, tapi kali ini berbeda. Pengumuman itu ternyata menjadi awal perubahan besar dalam hidupku. Hari itu adalah hari Selasa yang cerah. Aku sedang merapikan tumpukan arsip ketika seorang pria berpakaian kemeja biru muda datang menghampiri meja kerjaku. Ia membawa map coklat di tangannya. Wajahnya ramah, dan senyumnya menenangkan. "Permisi, ini bagian administrasi, ya?" tanyanya sopan. Aku menatapnya sebentar, lalu mengangguk. "Iya. Betul. Ada yang bisa saya bantu?" "Perkenalkan, saya Reyhan, karyawan baru di bagian marketing," katanya. "Saya disuruh ke sini dulu untuk serahkan berkas data karyawan." Waktu itu aku tidak tahu bahwa lelaki yang berdiri di depanku itulah yang kelak akan menjadi bagian paling rumit dari hidupku. Tapi di saat itu, aku hanya melihatnya sebagai rekan kerja baru yang sopan dan ramah. Tidak lebih. Setelah ia pergi, Lina menepuk pundakku pelan sambil berbisik, Ganteng juga ya orang baru itu. Siapa tahu jodohmu, Ntia." Aku hanya tertawa kecil dan menggeleng. "Aku kerja, Lin, bukan cari pacar." Lina terkekeh. Jangan ngomong gitu dulu. Kadang jodoh datang pas lagi sibuk kerja." Dan entah kenapa, kalimat sederhana itu menempel di pikiranku sepanjang hari. Aku tidak tahu bahwa dari balik tumpukan berkas dan rutinitas kantor yang monoton, perlahan-lahan hatiku akan diguncang oleh kehadiran seseorang yang tak pernah kusangka. Reyhan, lelaki yang nantinya membuatku belajar arti cinta dan luka. Hari-hari di kantor selalu terasa sama. Datang pagi, membuka laptop, menyeduh kopi, lalu berkutat dengan angka-angka dan laporan keuangan yang tiada habisnya. Aku sudah terbiasa dengan ritme itu. Tenang, rapi, tanpa gangguan. Tapi sejak Reyhan datang,
Suasana kantor mulai berubah. Bukan hanya karena dia orang baru, tapi karena caranya hadir seperti membawa warna baru dalam keseharianku yang dulu terasa datar. Raihan ditempatkan di bagian marketing, sedangkan aku di administrasi. Dua divisi yang sering berhubungan, terutama soal laporan penjualan, nota transaksi, dan data keuangan yang harus sinkron setiap minggu. Awalnya, interaksi kami hanya sebatas urusan pekerjaan. Ia sering datang ke mejaku membawa tumpukan berkas, dengan senyum ramah dan nada suara yang hangat. "Maaf ya, Mbak Cynthia. Ini data penjualan minggu kemarin, katanya harus dikumpulin sebelum jam 3, ucapnya sopan sambil menyerahkan berkas. Aku menerima map itu tanpa banyak bicara. "Iya, nanti saya cek dulu." Raihan hanya tersenyum kecil. "Terima kasih ya. Kalau ada yang kurang, tolong kabarin saya aja langsung. Nomor saya sudah saya tulis di lembar belakang." Waktu itu aku tidak berpikir apa-apa. Buatku, itu hanya bagian dari pekerjaan. Tapi ternyata, dari hal sederhana seperti itulah, sesuatu mulai tumbuh tanpa kusadari. Beberapa minggu kemudian, Raihan mulai sering mampir ke mejaku. Kadang ia hanya sekadar menyapa, kadang membawa 2 gelas kopi, 1 untuknya, 1 untukku. "Kayaknya Mbak Cynthia suka kopi hitam ya?" katanya suatu pagi sambil meletakkan gelas kertas di mejaku. Aku menatapnya heran. "Kok tahu?" "Setiap saya lewat sini, baunya selalu sama. Aroma kopi hitam. Saya perhatiin aja." Aku tertawa kecil, agak malu. "Perhatian juga ya, Mas Raihan." Ia tersenyum. "Namanya juga marketing, Mbak. Harus peka sama detail." Dari situ, percakapan kami mulai meluas. Dari pekerjaan, lalu ke hal-hal ringan, cuaca, makanan, bahkan film. Aku yang biasanya pendiam di kantor, tiba-tiba merasa nyaman berbicara dengannya. Ada sesuatu dalam diri Raihan yang membuatku merasa dihargai. Ia tidak pernah memotong pembicaraanku, selalu mendengarkan dengan tatapan penuh ketenangan. Lama-lama, kehadirannya jadi terasa berbeda. Saat Raihan tidak masuk kerja karena urusan luar kota, ruanganku terasa hampa. Aneh, tapi aku mulai merindukan suaranya yang lembut dan tawa ringannya yang selalu muncul di sela kesibukan. Suatu hari, kantor kami mengadakan acara gathering di luar kota. Tempatnya di puncak, di sebuah villa sederhana yang dikelilingi kebun teh. Semua karyawan wajib ikut, termasuk aku dan Raihan. Itu pertama kalinya kami berada di luar lingkungan kantor, dan suasananya terasa lebih santai. Malam itu, setelah acara makan malam bersama, sebagian besar karyawan memilih bernyanyi karaoke di ruang tengah. Aku duduk di teras villa, menikmati udara dingin dan pemandangan lampu kota dari kejauhan. Tiba-tiba, seseorang datang membawa 2 cangkir teh hangat. "Tebak siapa?" Suara itu lembut tapi familiar. Aku menoleh dan langsung tersenyum. "Mas Raihan." "Iya, tadi lihat kamu keluar, jadi saya bawain teh. Takutnya kamu kedinginan." Ia duduk di sebelahku, dan kami terdiam sejenak. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Suasana malam itu begitu tenang, tapi jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. "Ngomong-ngomong," katanya pelan, "kamu orangnya pendiam ya?" Aku mengangguk. "Dari dulu begitu. Nggak terlalu suka banyak bicara. Padahal kamu menarik. Loh, orang pendiam biasanya punya banyak hal yang dipendam di kepala. Saya suka orang yang kayak gitu." Aku menunduk, menatap uap teh yang perlahan hilang di udara. "Mas suka mengamati orang, ya? Marketing harus begitu.
jawabnya sambil tersenyum. Tapi entah kenapa, saya pengen tahu kamu lebih jauh, bukan cuma soal kerja. Kalimat itu membuatku diam lama. Aku tahu, seharusnya aku berhati-hati. Tapi malam itu, di bawah langit berbintang dan cahaya lampu temaram, sesuatu dalam diriku mulai luluh. Aku merasa seperti pintu yang lama tertutup, perlahan terbuka kembali. Sejak malam itu, hubungan kami semakin dekat. Kami mulai sering pulang bersama, karena kebetulan arah rumah kami sejalur. Kadang kami makan malam di warung sederhana dekat kantor. Obrolan kami semakin intens, bukan hanya soal pekerjaan tapi juga soal kehidupan pribadi. Reyhan bercerita banyak tentang masa lalunya, keluarganya yang keras, perjuangannya bekerja dari bawah, dan seorang mantan pacar yang dulu sangat ia cintai. Namanya Anna. Waktu pertama kali ia menyebut nama itu, aku tidak terlalu menanggapinya. Kupikir itu hanya bagian dari masa lalu yang tidak perlu dibahas lebih jauh. Aku hanya tersenyum dan berkata, "Berarti Mas pernah sayang banget sama dia, ya?" Ia terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, "Iya, tapi semua itu sudah berakhir. Sekarang aku cuma mau fokus kerja." Jawaban itu membuatku lega, tapi entah kenapa, ada sedikit rasa tidak nyaman di dada. Mungkin hanya perasaan sesaat, pikirku waktu itu. Aku tidak tahu bahwa nama anak kelak akan menjadi sumber luka terdalam dalam hidupku. Hari demi hari berjalan, hubungan kami makin akrab. Orang-orang kantor mulai menggoda, menyebut kami pasangan serasi. Aku menolak dengan canggung setiap kali mereka bercanda seperti itu, tapi jauh di lubuk hati, aku tak bisa memungkiri bahwa aku mulai jatuh cinta. Reyhan bukan lelaki yang sempurna, tapi ia tahu bagaimana membuat perempuan merasa dihargai. Ia perhatian, tidak sombong, dan selalu tahu cara menenangkan suasana. Di mataku, ia tampak dewasa dan bisa diandalkan. Dua hal yang selama ini aku cari dalam sosok pria. Dan disinilah semuanya dimulai. Dari satu senyuman di ruang administrasi, menjadi kisah panjang yang mengikat dua hati, lalu kelak berujung pada luka dan penyesalan. Tapi saat itu, aku belum tahu. Aku hanya seorang perempuan yang sedang belajar mencintai, percaya pada seseorang yang kuanggap tulus. Aku tidak tahu bahwa pertemuan tak terduga itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupku, perubahan yang akan mengajarkanku betapa cinta bisa membuat kita hidup, tapi juga bisa menghancurkan segalanya. Sejak malam itu di villa, suasana di antara aku dan Reyhan berubah. Entah bagaimana, kehadirannya kini selalu terasa berbeda. Dulu aku hanya melihatnya sebagai rekan kerja, tapi kini ada sesuatu yang membuat dadaku bergetar setiap kali melihat senyumnya, setiap kali mendengar suaranya memanggil namaku dengan nada lembut. Di kantor, kami masih bersikap profesional, seolah tidak ada yang istimewa. Tapi setiap kali pandangan kami bertemu, ada keheningan aneh yang hanya bisa dimengerti oleh dua orang yang diam-diam saling memperhatikan. Kadang, saat semua orang sibuk, Reyhan menatap ke arahku dari meja marketing di seberang ruangan. Tatapan itu tidak lama, tapi cukup untuk membuatku salah tingkah. Suatu pagi, saat aku baru saja tiba di kantor, di mejaku sudah ada secangkir kopi hitam dan selembar catatan kecil bertuliskan, "Selamat pagi, Mbak Cynthia. Semoga harimu seindah senyummu pagi ini. R." Aku membaca tulisan itu sambil tersenyum malu. Tidak ada yang tahu dari siapa, tapi aku tahu hanya Reyhan yang tahu aku suka kopi hitam tanpa gula. Hatiku berdebar, seolah baru saja menemukan kebahagiaan sederhana yang membuat hari-hariku berwarna. Sejak saat itu, perhatian-perhatian kecil mulai sering datang. Kadang Reyhan membawakanku roti saat pagi, kadang menawarkan tumpangan pulang saat hujan. Ia tidak pernah memaksa,
tapi selalu hadir di saat aku butuh. Suatu sore, ketika hujan deras mengguyur kota, aku masih di kantor karena menunggu reda. Semua rekan kerja sudah pulang, hanya tinggal aku dan Reyhan yang masih di ruangan. Ia datang membawa 2 gelas coklat panas dari pantry. "Masih kerja?" tanyanya sambil duduk di kursi depan mejaku. Aku mengangguk. "Iya, masih nyelesain laporan minggu ini. Kamu sendiri kenapa belum pulang?" Ia tersenyum. "Nunggu kamu." Aku terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi dalam. Ada sesuatu di cara dia mengatakannya yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Ia lalu menyodorkan gelas coklat panas itu kepadaku. "Nih, biar nggak kedinginan. Nggak semua hal bisa diselesaikan tergesa-gesa. Kadang kita juga harus istirahat," katanya sambil menatapku. Aku menatap wajahnya lama-lama. Untuk pertama kalinya, aku menyadari betapa teduh tatapannya. Ada ketulusan di sana, sesuatu yang menenangkan sekaligus membuatku takut. Takut kalau aku benar-benar jatuh cinta. Hari-hari berikutnya, hubungan kami semakin akrab. Kami sering makan siang bersama di kantin bawah, atau sekadar berbagi cerita di sela jam istirahat. Ia mulai memanggilku dengan nama panggilan, "Ntia." "Kenapa sih semua orang panggil aku Cynthia, tapi kamu manggil Ntia?" tanyaku suatu kali. Ia menjawab santai, "Karena buat aku, kamu bukan sekadar rekan kerja." Nama panggilan itu lebih hangat, lebih dekat. Aku tersipu. Tidak tahu harus menjawab apa. Hanya bisa tersenyum kecil sambil menunduk. Perlahan, tanpa sadar, aku mulai menantikan setiap interaksi dengannya. Rasanya aneh. Sesuatu yang dulu kutakutkan, kini justru kurindukan. Aku mulai ingin tahu bagaimana harinya. Apakah dia sudah makan? Apakah dia baik-baik saja? Malam-malamku kini penuh dengan notifikasi pesan darinya. Obrolan kami di WhatsApp selalu dimulai dengan hal ringan, pekerjaan, lelucon receh, lalu berlanjut jadi percakapan yang dalam. Kadang kami bicara tentang masa kecil, tentang mimpi, bahkan tentang hal-hal yang dulu tidak pernah kubicarakan pada siapapun. "Kalau suatu hari kamu berhenti kerja, apa yang mau kamu lakuin, Ntia?" tanya Reyhan suatu malam. Aku berpikir sebentar. Mungkin buka toko kecil di rumah. Aku suka hal-hal sederhana. "Mas, yang penting tenang." Reyhan membalas, "Aku pengen punya rumah kecil juga. Tapi kalau bisa, aku nggak sendiri. Ada seseorang yang nemenin. Yang mau duduk bareng aku tiap sore sambil minum teh." Kalimat itu membuat dadaku hangat. Aku tahu, tanpa ia sebutkan, maksudnya mengarah padaku. Tapi aku masih menahan diri. Aku takut berharap terlalu tinggi. Hingga suatu hari, semua perasaan yang tertahan itu akhirnya pecah. Sore itu, kantor kami sepi karena sebagian besar karyawan sedang rapat di luar. Aku sedang membereskan dokumen di meja kerja ketika Reyhan datang menghampiri. Ia tampak sedikit gugup. "Ntia, boleh aku ngomong sebentar?" katanya pelan. Aku menatapnya heran. "Ngomong apa, Mas?" Ia menghela napas panjang, lalu berkata, "Aku tahu mungkin ini nggak tempat yang tepat, tapi aku nggak bisa terus pura-pura." Aku terdiam. Ia melangkah lebih dekat, menatap mataku dalam-dalam. "Aku suka kamu, Ntia. Dari pertama kali kamu bantu aku ngurus laporan itu, aku tahu kamu bukan cuma rekan kerja biasa. Kamu orang yang tulus, sabar, dan jujur. Aku belum pernah ngerasa setenang ini sama siapapun." Aku terpaku. Suara detak jantungku terdengar begitu keras. Aku ingin bicara, tapi lidahku keluh. Reyhan melanjutkan, "Aku nggak minta jawaban sekarang.
Aku cuma pengen kamu tahu perasaanku. Ia tersenyum lembut, lalu berbalik menuju pintu. Sebelum keluar, ia sempat berkata, "Kalau kamu gak nyaman, aku janji gak akan ganggu. Tapi kalau kamu punya sedikit rasa yang sama, aku akan nunggu." Setelah ia pergi, aku duduk lama di kursi. Hujan mulai turun di luar jendela, dan untuk pertama kalinya aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena hatiku benar-benar tersentuh. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku memutar kembali semua momen bersamanya. Perhatiannya, caranya berbicara, caranya membuatku merasa berharga. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menutup hati, aku mengakui sesuatu yang selama ini kuingkari. Aku jatuh cinta. Sejak hari itu, segalanya berubah. Kami tidak langsung berpacaran, tapi semua orang bisa melihat bahwa ada sesuatu di antara kami. Setiap kali kami berjalan bersama, tatapan mata itu tidak bisa berbohong. Cinta tumbuh begitu alami di antara kami, tanpa janji, tanpa tekanan. Hanya dua orang yang saling menemukan ketenangan dalam kesibukan dunia kerja. Aku mulai percaya lagi pada cinta, pada kebahagiaan, pada arti memiliki seseorang yang membuat dunia terasa lebih ringan. Aku tidak tahu bahwa cinta yang tumbuh dengan indah itu kelak akan berubah jadi luka terdalam dalam hidupku. Tapi saat itu, aku hanya ingin menikmati setiap detiknya, tanpa memikirkan masa lalu, tanpa menebak masa depan. Yang aku tahu, saat itu aku bahagia. Dan semua kebahagiaan itu bernama Raihan. Hari itu, tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan bagi negeri ini, dan ternyata juga hari di mana hatiku merasa benar-benar merdeka untuk pertama kalinya. Setelah berbulan-bulan menjalani kebersamaan yang penuh tanya, Raihan akhirnya menyatakan cintanya secara terbuka. Sore itu kami duduk di sebuah kafe kecil di tepi jalan, tempat yang sering kami datangi sepulang kerja. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang khas. Di meja kami ada 2 cangkir cappuccino, sedikit uap masih mengepul di atasnya. Raihan menatapku lekat-lekat. Ada ketenangan di wajahnya, tapi juga kegugupan yang tak bisa ia sembunyikan. "Tia," katanya perlahan, "aku tahu. Selama ini aku banyak ngasih sinyal tapi belum pernah bilang langsung. Jadi sekarang, aku mau ngomong apa adanya." Aku menatapnya. Jantungku berdetak cepat. "Aku cinta sama kamu, Tia. Aku nggak mau cuma jadi teman atau rekan kerja. Aku pengen kamu jadi bagian dari hidup aku." Kalimat itu menggema di telingaku seperti alunan musik lembut yang membuatku hampir menangis. Setelah sekian lama menutup hati, kini aku benar-benar membuka pintu itu untuk seseorang, dan orang itu adalah Raihan. Aku menunduk, menahan senyum, lalu menjawab pelan, "Mas, aku juga punya perasaan yang sama. Tapi aku takut. Takut kalau ini cuma sementara." Raihan menggenggam tanganku, hangat dan meyakinkan. "Selama aku masih bernapas, aku bakal berusaha bikin kamu ngerasa aman. Aku nggak main-main, Tia." Dan sejak saat itu, kami resmi berpacaran. Hari-hari setelah itu terasa berbeda. Dunia seolah lebih berwarna, pagi terasa lebih cerah. Dan setiap pergi ke kantor aku selalu merasa bersemangat karena tahu akan bertemu dengannya. Kami mencoba menjaga profesionalitas di tempat kerja, tapi tetap saja, orang-orang bisa merasakan ada sesuatu yang berubah. Cynthia senyum-senyum mulu akhir-akhir ini. Jangan-jangan, goda Lina suatu pagi sambil melirik ke arah Raihan. Aku hanya tertawa gugup. Biasa aja, Lin. Tapi senyumku tak bisa kusembunyikan. Hubungan kami berjalan indah. Raihan bukan tipe laki-laki yang romantis berlebihan,
Tapi ia selalu tahu bagaimana membuatku merasa spesial. Kadang ia mengantarku pulang tanpa diminta. Kadang membawakanku sarapan setiap pagi. Ia juga sering datang ke rumah kontrakanku dan membantu memperbaiki hal-hal kecil seperti lampu rusak atau keran bocor. Yang paling membuatku jatuh cinta adalah kesederhanaannya. Ia tidak suka pamer, tidak banyak janji manis, tapi setiap ucapannya terasa tulus. Di matanya, aku merasa cukup, dan itu hal yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Beberapa bulan kemudian, Reyhan mulai memperkenalkanku kepada keluarganya. Aku gugup, tapi juga senang. Hari itu kami pergi ke rumah orang tuanya di pinggiran kota. Rumahnya sederhana, tapi terasa hangat. Ibunya, Bu Lena, menyambutku dengan ramah. "Wah, ini Cynthia yang sering diceritain Reyhan, ya? Akhirnya ketemu juga," katanya sambil tersenyum lebar. Aku menunduk sopan. "Iya, Bu. Terima kasih udah diterima baik." Malam itu berjalan lancar. Kami makan malam bersama, bercerita tentang pekerjaan dan hal-hal ringan. Bu Lena tampak senang, dan aku melihat dari sorot matanya bahwa ia benar-benar menyayangi Reyhan. Aku semakin yakin bahwa aku tidak salah memilih laki-laki. Setelah pertemuan itu, hubungan kami semakin serius. Reyhan mulai membicarakan masa depan, sesuatu yang dulu hanya kubayangkan dalam mimpi. "Tia," katanya suatu malam saat kami duduk di taman kota, "aku udah cukup lama mikir. Aku pengen kita nggak cuma pacaran. Aku pengen menikah sama kamu." Aku terdiam, menatap matanya yang begitu yakin. "Mas, kamu yakin?" "Iya. Aku nggak mau buang waktu. Aku udah nemu perempuan yang mau jalan bareng aku dalam suka dan duka. Aku nggak mau lepas." Air mataku menetes. Rasanya seperti mimpi. Persiapan pernikahan kami tidak mewah, tapi penuh cinta. Kami berdua sepakat untuk tidak mengadakan pesta besar. Aku ingin yang sederhana saja, akad nikah di rumahku di kampung, dengan keluarga dan teman dekat. Hari demi hari kami habiskan untuk mempersiapkan semuanya. Dari memilih cincin, fitting baju, hingga menyiapkan undangan. Ada banyak tawa di antara lelah itu. Reyhan sering menggoda, "Nanti kalau udah nikah, jangan kerja terus kayak sekarang. Aku takut kamu lupa punya suami." Aku hanya tertawa. "Mas, aku bukan lupa, tapi kita kan masih butuh uang buat masa depan." Ia tersenyum, "Makanya aku kerja lebih keras biar kamu bisa istirahat." Aku pikir saat itu, inilah kebahagiaan sejati, sederhana tapi nyata. Hari pernikahan kami akhirnya tiba. Pagi itu, udara terasa berbeda. Hangat tapi menenangkan. Aku mengenakan kebaya putih dengan riasan sederhana. Di luar rumah, tamu-tamu mulai berdatangan. Musik gamelan pelan mengiringi suasana. Ketika penghulu memintaku duduk di samping Reyhan, tanganku gemetar. Aku menatapnya. Laki-laki yang dulu datang hanya untuk menyerahkan berkas kerja kini duduk di sampingku, siap menjadi imamku. Dengan suara mantap, ia mengucapkan ijab kabul. Saya terima nikahnya Cynthia binti Sutopo dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai. Kalimat itu menggema di hatiku. Air mataku menetes pelan. Rasanya seperti semua perjalanan panjangku, kesendirian, ketakutan, perjuangan, terbayar tuntas dalam satu momen itu. Setelah acara selesai, banyak yang datang memberi selamat. Bu Lena memelukku hangat. "Sekarang kamu resmi jadi anak saya. Ya, jaga Reyhan baik-baik." Aku hanya bisa tersenyum sambil mengangguk. Dalam hati aku berjanji, aku akan mencintai dan menjaga Reyhan sebaik mungkin. Malam itu, kami resmi menjadi suami istri.
Di kamar pengantin yang sederhana, Raihan menatapku sambil menggenggam tanganku erat. "Mulai sekarang, aku janji akan selalu ada buat kamu, Tia," katanya dengan lembut. Aku tersenyum. "Dan aku janji akan selalu jadi rumah buat kamu, Mas." Aku benar-benar percaya bahwa hari itu adalah awal dari kebahagiaan yang tak akan pernah berakhir. Aku tidak tahu bahwa kebahagiaan itu perlahan akan retak. Bukan karena orang lain datang menghancurkannya, tapi karena bayang-bayang masa lalu yang ternyata belum sepenuhnya pergi dari hati suamiku. Tapi malam itu, aku tidak tahu apa-apa. Yang aku tahu, aku sedang jatuh cinta, dan cinta itu bernama Raihan. Pernikahan kami baru berjalan beberapa minggu, dan aku masih belum bisa percaya bahwa kini aku benar-benar menjadi istri dari seorang pria yang dulu hanya kukenal sebagai rekan kerja. Setiap kali aku menatap wajah Raihan di sampingku saat pagi hari, aku merasa seolah hidupku sudah sempurna. Pagi-pagi kami kini selalu diwarnai aroma kopi buatan Raihan yang khas, sedikit pahit, tapi hangat. Ia selalu lebih dulu bangun, lalu menyiapkan sarapan sederhana, telur mata sapi, roti panggang, dan kadang bubur ayam kesukaanku. "Pagi, istriku yang cantik," sapa Raihan sambil menaruh secangkir kopi di meja rias, tempatku sedang berdandan. Aku tersenyum kecil. "Mas, kamu gak capek bangun pagi terus?" "Capek sih," jawabnya dengan nada menggoda. "Tapi kalau lihat kamu senyum kayak gini, semua capek langsung hilang." Aku menertawakannya, tapi dalam hati aku bahagia. Aku merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia. Kami tinggal di rumah kecil yang kami sewa di pinggiran kota. 2 kamar tidur, 1 dapur mungil, ruang tamu kecil, dan halaman belakang yang cukup untuk menanam bunga dan menjemur pakaian. Meski sederhana, rumah itu terasa hidup karena tawa kami mengisinya setiap hari. Awal kehidupan rumah tangga. Menjalani kehidupan rumah tangga ternyata tidak semudah yang kubayangkan. Ada banyak hal baru yang harus kupelajari. Bagaimana mengatur keuangan bersama, bagaimana menyeimbangkan pekerjaan dan urusan rumah, dan terutama, bagaimana belajar menyesuaikan diri dengan sifat pasangan. Raihan adalah tipe laki-laki yang tenang dan tidak banyak bicara. Sedangkan aku cenderung ekspresif dan ingin semuanya teratur. Kadang hal kecil pun bisa memicu perdebatan. Suatu pagi, aku mengeluh karena Raihan menaruh handuk basah di atas tempat tidur. "Mas, udah aku bilang berkali-kali, jangan taruh handuk di kasur. Lembab, nanti baunya apek," kataku sedikit kesal. Raihan hanya tertawa kecil. "Maaf. Kebiasaan waktu masih ngekos dulu. Nanti aku ubah." "Ya." Dan anehnya, setelah mendengar nada lembut itu, semua rasa kesalku langsung hilang. Aku belajar bahwa dalam pernikahan, tidak semua harus dimenangkan dengan perdebatan. Kadang, cinta memang butuh pengertian yang lebih dari sekadar ucapan. Hari-hari penuh kehangatan. Malam-malam kami sering diisi dengan hal-hal sederhana. Kadang menonton film sambil makan mie instan. Kadang hanya duduk di teras sambil bercerita tentang masa lalu. Raihan sering bercerita tentang perjuangannya dulu sebelum akhirnya diterima kerja di kantor kami. "Dulu aku sempat hampir nyerah, Tia," katanya suatu malam sambil menatap langit. "Lamaran kerja ditolak terus. Tapi waktu aku masuk ke kantor itu dan ketemu kamu, entah kenapa, semua capek itu jadi nggak terasa." Aku menatapnya dengan lembut. "Jadi aku alasan kamu bertahan, Mas?" "Iya. Kamu yang bikin aku yakin, hidup ini layak diperjuangkan." Kalimat itu membuatku tersenyum bahagia. Dalam hati aku yakin, cinta kami akan kuat menghadapi apapun. Setiap akhir pekan, kami punya kebiasaan baru, memasak bersama. Aku mengajari Raihan cara membuat sayur asem,
Sementara dia mengajariku cara membuat sambal yang pedas tapi nikmat. Kadang dapur jadi berantakan karena kami terlalu asyik bercanda. "Mas, itu bukan sambal, itu lahar," godaku sambil mencicipi hasil buatannya yang terlalu pedas. Raihan tertawa lebar. "Biar pedas, yang penting bikin kamu makin cinta." Cinta atau kepedesan? Keduanya. Tawa kami memenuhi rumah. Rasanya tidak ada yang lebih indah daripada momen-momen itu. Kunjungan ke rumah orang tuaku. Beberapa minggu setelah menikah, aku mengajak Raihan ke rumah orang tuaku di kampung. Mereka menyambut Raihan dengan tangan terbuka. Ayahku yang biasanya beberapa minggu setelah menikah, aku mengajak Raihan ke rumah orang tuaku di kampung. Mereka menyambut Raihan dengan tangan terbuka. Ayahku yang biasanya pendiam bahkan menepuk bahu Raihan dengan bangga. "Jaga Cynthia baik-baik." "Ya, Nak, dia itu anak yang keras kepala, tapi hatinya lembut," kata ayahku. Raihan tersenyum sopan. "Insya Allah, Pak, saya akan jaga dia sebaik mungkin." Melihat momen itu membuat mataku berkaca-kaca. Dalam hati aku berkata, "Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberiku suami yang baik." Ibu menatapku diam-diam di dapur, lalu berkata lembut, "Tia, kamu kelihatan bahagia banget. Nak, pertahankannya. Jangan sering debat. Dalam rumah tangga itu bukan siapa yang menang, tapi siapa yang mau mengalah demi kebaikan." Aku mengangguk pelan. Aku menyimpan nasihat itu dalam hati, tanpa tahu bahwa kelak aku akan sangat mengingat kalimat itu ketika badai mulai datang. Mimpi dan rencana bersama. Setelah 3 bulan menikah, aku dan Raihan mulai merencanakan banyak hal. Kami ingin menabung untuk membeli rumah sendiri, mungkin dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Kami juga mulai membicarakan soal anak. Suatu malam, aku bertanya pelan, "Mas, kamu pengen punya anak berapa?" Raihan tersenyum. "Kalau bisa, 2. Tapi kalau dikasih lebih, nggak apa-apa. Yang penting sehat dan bahagia." "Kalau aku pengen 3, jawabku sambil tertawa kecil. "Ya udah, nanti kita kompromi di tengah-tengah," balasnya sambil mencubit hidungku. Aku tidak tahu bahwa percakapan sederhana itu suatu hari akan menjadi kenangan yang sangat berharga. Kenangan dari masa ketika semuanya masih baik-baik saja. Pertanda awal yang tak kuperhatikan. Meskipun kebahagiaan kami terasa sempurna, sesekali aku melihat sesuatu yang membuatku sedikit heran. Kadang Raihan tampak termenung di balkon sendirian, menatap layar ponselnya cukup lama. Saat aku tanya, dia selalu menjawab ringan, "Nggak apa-apa, cuma baca berita." Aku percaya, karena tidak ada alasan untuk curiga. Aku pikir, mungkin dia hanya lelah setelah bekerja seharian. Tapi ada kalanya, saat aku memeluknya dari belakang, aku merasa tubuhnya kaku, seolah pikirannya ada di tempat lain. Aku menepis perasaan itu. Aku tidak mau berpikir buruk. Kami baru menikah, dan aku tidak ingin merusak kebahagiaan ini dengan prasangka. Namun, di malam-malam tertentu, aku sering melihatnya tersenyum kecil saat melihat ponsel. Saat kutanya, dia bilang itu hanya grup teman lamanya. Aku percaya, tapi hatiku mulai merasa aneh. Aku tidak tahu bahwa nama Anna, mantan kekasih Raihan, mulai kembali hadir, diam-diam, perlahan, tapi pasti, di antara kebahagiaan kami yang baru seumur jagung. Namun malam itu, ketika aku memeluk Raihan sebelum tidur, aku masih merasa bahwa dunia ini baik-baik saja. Aku masih percaya pada janji manisnya saat akad nikah dulu. Aku masih yakin bahwa cinta kami cukup untuk menepis masa lalu. Aku belum tahu bahwa kebahagiaan itu tak akan bertahan lama.
Bayangan masa lalu akan datang dan menghancurkan segalanya yang sudah kuperjuangkan. Sudah hampir setengah tahun aku menjalani kehidupan sebagai istri Raihan. Awalnya semua terasa begitu sempurna, seperti mimpi yang tak ingin aku bangun darinya. Setiap pagi aku bangun dengan perasaan bahagia. Setiap malam aku tidur di pelukan suamiku dengan rasa aman yang tak ternilai. Kami tertawa, saling bercerita, saling menenangkan di saat lelah. Namun, tanpa aku sadari, di balik senyum yang Raihan berikan setiap hari, ada sesuatu yang mulai berubah. Perubahan kecil yang tak langsung terasa, tapi semakin hari semakin nyata. Pertanda yang mulai terlihat. Awalnya, aku hanya menganggap itu hal sepele. Raihan mulai sering pulang lebih malam dari biasanya. Masih banyak kerjaan di kantor. Entia, katanya sambil melepaskan dasi dan melemparkan tubuhnya ke sofa. Aku percaya. Tentu saja. Aku tahu pekerjaannya memang sedang padat. Apalagi ia baru mendapat tanggung jawab lebih besar di proyek baru perusahaan. Namun, yang membuatku mulai gelisah adalah ketika aku menemukan bau parfum perempuan di kemejanya. Aroma lembut bunga mawar yang bukan milikku. Aku sempat berpikir mungkin hanya tercium dari rekan kerja perempuan di kantor. Tapi, entah kenapa, hatiku tidak tenang. Malam itu aku memberanikan diri bertanya, "Mas, kamu tadi lembur bareng siapa aja?" Raihan menatapku cepat, lalu tersenyum kecil. "Cuma tim proyek." "Kok? Kenapa?" "Enggak, cuma nanya aja. Jangan mikir yang aneh-aneh." "Ya, aku kerja, bukan yang lain." Nada suaranya lembut, tapi entah kenapa terasa menutup sesuatu. Aku mencoba percaya lagi, karena begitulah cinta bekerja. Selalu ingin memaafkan, selalu ingin percaya. Pesan rahasia di telepon. Suatu malam, ketika Raihan sedang mandi, ponselnya berbunyi. Sebuah notifikasi muncul di layar. Pesan dari Anna. Hatiku langsung berdegup kencang. Nama itu terdengar asing, tapi entah kenapa terasa menakutkan. Aku menatap layar itu tanpa menyentuhnya, hanya membaca potongan pesan yang muncul. "Mas, aku senang banget bisa ketemu lagi tadi. Rasanya kayak dulu." Mataku terbelalak. Ketemu lagi? Dulu? Aku menatap pintu kamar mandi yang tertutup. Suara air masih terdengar. Jari-jariku bergetar, dan tanpa sadar aku membuka pesannya. Isi pesannya membuat dadaku sesak. Aku nggak nyangka kita bakal satu proyek lagi. Tuhan kayak sengaja ngasih aku kesempatan buat ketemu kamu lagi. Aku nggak pernah lupa, Mas. Aku memejamkan mata. Anna. Nama itu seperti duri yang menusuk. Aku pernah mendengar nama itu saat dulu Raihan bercerita singkat tentang masa lalunya. Dulu aku pernah pacaran sama teman kuliah, namanya Anna. Katanya waktu kami masih pacaran dulu, tapi udah lama banget putusnya. Dia udah nikah, kalau nggak salah. Tapi sepertinya kenyataannya berbeda. Pertemuan yang mengubah segalanya. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan datang ke kantor lebih awal untuk memberikan bekal makan siang buat Raihan. Aku ingin membuat kejutan kecil, seperti dulu. Aku masih percaya bahwa mungkin aku hanya salah paham. Namun, ketika aku masuk ke area parkir kantor, langkahku terhenti. Di sana, di depan mobil Raihan, ada seorang perempuan berambut panjang, memakai blus putih dan rok hitam, sedang berbicara sambil tersenyum manja pada suamiku. Aku tahu siapa dia tanpa perlu bertanya. Anna. Raihan tampak kaget saat melihatku datang. Wajahnya menegang, lalu berusaha tersenyum. "Entia, kok kamu kesini?" Aku menatap keduanya bergantian, mencoba tetap tenang.
Aku cuma mau ngasih bekal makan siang. Tapi kayaknya aku datang di waktu yang salah, ya. Anna menatapku sekilas lalu tersenyum sopan. Oh, ini istri Mas Raihan, ya? Hai, aku Anna, rekan satu timnya. Nada suaranya lembut, tapi ada tatapan tertentu di matanya yang sulit dijelaskan. Aku hanya tersenyum kaku. Iya, saya istrinya. Senang kenal kamu. Raihan langsung memotong. Udah, yuk, Ntia, kita ke dalam dulu. Aku menurut, tapi di dalam lift, aku hanya diam. Raihan memegang tanganku, tapi aku menariknya pelan. Ntia, jangan salah paham. Aku nggak ada apa-apa sama Anna. Dia cuma rekan kerja, kebetulan aja satu proyek. Aku menatapnya dingin. Tapi kamu nggak bilang apa-apa soal ini. Kenapa harus aku tahu dari pesan di HP kamu? Wajah Raihan langsung berubah. Kamu buka HP aku. Aku menelan ludah. Aku nggak mau bohong. Iya, aku buka. Karena aku khawatir. Mas. Dia mendesah berat, lalu berujar pelan. Ya udah, nanti aku jelasin di rumah. Namun penjelasan yang kutunggu malam itu tak pernah datang. Raihan malah berpura-pura lelah dan langsung tidur. Perubahan yang makin terlihat. Sejak hari itu, Raihan semakin sering lembur. Kadang ia pulang larut malam, kadang tidak memberi kabar sama sekali. Ketika kutanya, jawabannya selalu sama. Proyek belum kelar. Ntia, aku harus tanggung jawab. Tapi perasaanku berkata lain. Ada jarak yang mulai tumbuh di antara kami. Aku merasa kehilangan sosok suami yang dulu penuh perhatian. Kini, tatapannya hampa, senyumnya hambar, dan pelukannya terasa dingin. Kadang aku mendengar dia menyebut nama Anna saat berbicara di telepon dengan nada pelan. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk menegurnya. Mas, aku ngerasa kamu mulai berubah. Apa aku salah? Raihan menghela napas panjang. Enggak, kamu enggak salah. Aku cuma lagi banyak pikiran aja. Tentang pekerjaan. Dia terdiam sejenak sebelum mengangguk. Iya, tentang pekerjaan. Tapi matanya tidak menatapku. Ia menatap kosong ke arah jendela. Curiga yang tak bisa dibendung. Aku mulai mencari tahu sendiri. Diam-diam aku menanyakan pada teman-teman kantornya. Dan mereka bilang memang Raihan dan Anna sering bekerja lembur berdua. Bahkan kadang terlihat makan malam bersama setelah jam kerja. Hatiku terasa seperti diremas. Aku pulang ke rumah dan duduk di ruang tamu, menatap foto pernikahan kami yang terpajang di dinding. Wajah kami di foto itu begitu bahagia. Tapi kini, kebahagiaan itu terasa seperti kenangan yang jauh. Malam itu, ketika Raihan pulang, aku sudah tak bisa menahan diri. Mas, aku cuma mau tanya satu hal. Kamu masih sayang sama aku? Raihan tampak terkejut. Kenapa kamu nanya gitu? Karena aku ngerasa, hatimu udah bukan buat aku lagi. Dia mendekat, menatapku lama, lalu berkata pelan. Ntia, aku masih sayang kamu, tapi tolong jangan bahas hal yang gak penting kayak gini terus. Aku terdiam. Tidak penting? Apakah rumah tangga kami tidak penting baginya sekarang? Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Aku sadar, cinta kami mulai retak. Dan yang membuatnya retak adalah bayangan masa lalu bernama Anna yang kini kembali menghantui rumah tanggaku. Malam itu, aku menangis dalam diam. Raihan tidur membelakangiku. Sementara aku menatap langit-langit kamar, bertanya-tanya,
Apakah cinta kami tidak cukup kuat untuk menyingkirkan masa lalu? Ataukah sejak awal, aku hanya menjadi pelarian dari seseorang yang sebenarnya tak pernah benar-benar hilang dari hatinya? Sudah berminggu-minggu aku berusaha menenangkan diri. Aku mencoba berpikir positif, menepis semua prasangka yang menjerat pikiranku tentang hubungan Raihan dan Anna. Aku berusaha menjadi istri yang pengertian, percaya pada suami, dan tidak terburu-buru menuduh tanpa bukti. Tapi semakin aku mencoba menenangkan diri, semakin banyak hal yang justru membuat hatiku gelisah. Kehidupan rumah tangga kami yang dulu penuh tawa kini berubah menjadi hening yang menakutkan. Kami masih tinggal serumah, tapi rasanya seperti tinggal bersama orang asing. Raihan mulai jarang menatapku saat berbicara. Suaranya datar, dan pelukannya tak lagi sehangat dulu. Setiap kali aku mencoba mengajaknya bicara serius, dia selalu menghindar. "Mas, aku ngerasa ada yang beda dari kamu akhir-akhir ini," kataku suatu malam dengan suara pelan. Raihan menatapku sebentar, lalu mengalihkan pandangannya ke televisi. "Kamu terlalu sensitif." "Entia, aku cuma capek kerja." "Tapi dulu meskipun capek, kamu masih sempat peluk aku. Sekarang kamu bahkan jarang nyentuh aku." Dia menghela napas panjang. "Entia, tolong jangan mulai lagi, ya? Aku benar-benar capek. Jangan tambah beban aku dengan curiga yang gak jelas." Aku hanya diam. Tapi malam itu aku menangis di kamar mandi, tanpa suara. Aku tahu, perempuan tidak akan merasa curiga kalau tidak ada hal yang berubah. Dan yang berubah itu kini sudah nyata di depan mataku. Sinyal-sinyal kecil yang tak bisa diabaikan. Suatu pagi, saat Raihan berangkat kerja, aku melihat ponselnya tertinggal di meja makan. Biasanya aku tidak pernah menyentuh barang pribadinya, tapi pagi itu entah mengapa, hatiku mendorongku untuk mencari tahu. Tanganku gemetar saat membuka ponsel itu. Tidak ada sandi baru. Mungkin karena Raihan tidak pernah menyangka aku akan mencurigainya. Kuklik ikon WhatsApp, dan di sana, nama yang paling sering muncul adalah Anna. Dengan napas tertahan, aku membuka chat mereka. Pesan terakhir baru dikirim malam tadi. "Anna, aku kangen, Mas. Rasanya kayak dulu waktu masih sama kamu. Kamu masih ingat tempat kita sering makan bakso di dekat kampus dulu?" Raihan, "Ingat. Aku lewat sana kemarin. Rasanya semua kenangan muncul lagi." Anna, "Kenangan atau perasaan, Mas?" Raihan, "Aku nggak tahu, Anna. Tapi jujur, aku masih belum bisa sepenuhnya lupain kamu." Aku tertegun. Tubuhku kaku. Kata-kata itu seperti cambuk yang menghantam dada. Raihan, suamiku, yang pernah bersumpah akan menjaga hatiku, ternyata masih memikirkan perempuan lain. Tanganku bergetar. Aku ingin menjerit, tapi air mata lebih dulu mengalir. Sakitnya bukan hanya karena pesan itu, tapi karena aku merasa selama ini hidup dalam kebohongan yang manis. Kepalsuan yang tersingkap. Malam harinya, Raihan pulang dengan wajah lelah. Seolah tidak terjadi apa-apa, dia duduk di sofa, melepas sepatu, lalu menyalakan televisi. Aku berdiri di depannya dengan mata sembab. "Mas, aku udah baca semua isi chat kamu sama Anna." Raihan sontak menegakkan badan. "Apa?" "Aku nggak sengaja lihat HP kamu ketinggalan pagi tadi, dan aku baca semuanya." Wajahnya langsung tegang. "Kamu buka HP aku tanpa izin? Entia, kamu sadar nggak itu melanggar privasi?" Aku menatapnya dengan air mata yang hampir jatuh lagi. "Privasi? Kamu ngomong soal privasi, Mas? Sementara kamu sendiri nyimpen hubungan rahasia sama mantan pacar kamu di belakang aku."
Dia berdiri, suaranya meninggi. Aku nggak selingkuh. Aku cuma ngobrol biasa, nggak ada niat apa-apa. Aku tertawa getir. Ngobrol biasa? Masih bilang kangen, masih bahas kenangan dulu, masih bilang belum bisa lupain dia. Itu kamu sebut ngobrol biasa? Raihan terdiam, wajahnya menegang. Mas, aku ini istri kamu, bukan penonton masa lalu kamu yang belum selesai. Kenapa kamu tega ngelakuin ini ke aku? Dia mengusap wajahnya, lalu berkata pelan tapi dingin. Kamu nggak ngerti, Tia. Aku cuma lagi bingung. Waktu ketemu Ana lagi, aku ngerasa kayak masa lalu yang belum sempat selesai datang lagi. Tapi itu nggak berarti aku nggak sayang kamu. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Cinta itu nggak bisa dibagi dua. Mas, kalau kamu masih nyimpen perasaan buat dia, artinya kamu udah hianatin aku, meskipun nggak pakai sentuhan. Hening. Yang terdengar hanya suara jam dinding dan nafasku yang tercekat. Raihan menunduk, mungkin merasa bersalah. Tapi kalimat berikutnya darinya membuat hatiku benar-benar hancur. Ana itu bagian dari hidupku yang gak bisa aku hapus begitu aja. Kamu harus ngerti itu. Aku terdiam. Dada terasa sesak. Jadi selama ini, aku hanya pengganti sementara dari seseorang yang masih menguasai hatinya? Malam yang tak akan kulupa. Malam itu aku tidak tidur. Raihan memilih tidur di ruang tamu, sementara aku menangis di kamar kami yang terasa kosong. Aku memandangi cincin kawinku, berkilau tapi terasa dingin. Aku teringat janji-janji Raihan dulu. Aku nggak akan pernah ninggalin kamu, Tia. Aku bakal selalu jagain hati kamu. Aku udah selesai sama masa laluku. Ternyata semua hanya kata-kata. Janji yang indah tapi rapuh. Keesokan paginya, Raihan bersikap seolah tak ada apa-apa. Ia berpamitan berangkat kerja seperti biasa. Tapi kali ini aku hanya diam. Begitu pintu tertutup, aku terduduk di lantai, menangis sesenggukan. Aku merasa seperti orang bodoh yang mempercayai kebahagiaan palsu. Temuan yang membuat dunia runtuh. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk pergi ke kantor tanpa memberitahunya. Aku ingin melihat sendiri, apakah kecurigaanku benar. Setibanya di sana, aku menunggu di depan lobi, berpura-pura menelepon. Tidak lama kemudian, aku melihat Raihan keluar bersama Ana. Mereka tertawa, berjalan berdampingan, dan Raihan, suamiku, menatap perempuan itu dengan tatapan yang dulu pernah ia berikan padaku. Tatapan penuh cinta. Aku menutup mulutku agar tidak menangis di tempat. Aku melihat Raihan membukakan pintu mobil untuk Ana, dan saat perempuan itu masuk, ia menunduk sedikit dan tersenyum. Senyum yang sama yang dulu membuatku jatuh cinta. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku tidak perlu bukti lain. Aku sudah melihat cukup. Saat kepercayaan benar-benar hilang. Malamnya, aku menunggu Raihan pulang. Aku tidak marah, tidak berteriak, tidak menangis. Aku hanya tenang. Begitu dia masuk rumah, aku menatapnya lurus. Mas, aku lihat kamu sama Ana siang tadi. Dia menatapku dengan mata membulat. Tia, aku bisa jelasin. Aku nggak butuh penjelasan. Aku cuma mau tahu satu hal. Aku menarik napas panjang. Kamu masih cinta sama Ana? Dia diam cukup lama. Tatapannya kosong. Lalu akhirnya berkata lirih. Aku nggak tahu, Tia. Jawaban itu menghantamku lebih keras dari apapun. Aku tertawa kecil di antara air mata. Kalau kamu aja nggak tahu, berarti aku udah tahu jawabannya. Aku berjalan menuju kamar,
menutup pintu, dan untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku merasa benar-benar sendirian. Malam itu, aku menulis di buku harian yang selama ini kusimpan. Ternyata cinta yang kubangun dengan kesetiaan bisa runtuh hanya karena satu nama dari masa lalu. Aku bukan tidak cukup. Aku hanya datang setelah seseorang yang tidak pernah benar-benar pergi. Air mataku menetes di atas halaman terakhir. Dan di luar sana, aku tahu, kepercayaan yang dulu menjadi fondasi rumah tanggaku, kini telah benar-benar retak, tak akan pernah sama lagi. Hari-hari setelah pertengkaran besar itu menjadi masa paling gelap dalam hidupku. Aku masih tinggal di rumah yang sama dengan Reyhan, tapi rasanya seperti hidup dengan orang asing. Suara yang dulu menenangkan kini hanya membuat dadaku sesak. Tatapan yang dulu penuh cinta kini seperti tembok dingin yang tak bisa kutembus. Pagi-pagi kami masih sarapan di meja yang sama, tapi tanpa obrolan, tanpa tawa, tanpa kontak mata. Aku memasak seperti biasa, nasi goreng, telur dadar, dan kopi hitam kesukaannya, tapi hanya diam, menunduk, sambil menahan air mata yang hampir jatuh setiap kali sendok menyentuh piring. Reyhan hanya berkata singkat, "Terima kasih." Tanpa senyum, tanpa pelukan, lalu pergi bekerja seperti biasa. Tapi entah kenapa, setiap kali ia melangkah keluar rumah, aku selalu merasa takut. Takut kalau dia akan menemui Anna lagi. Aku mencoba menenangkan diri, mencoba percaya bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi malam demi malam, rasa curiga itu semakin menjerat. Aku mulai memperhatikan setiap gerak-geriknya. Jam berapa ia pulang, siapa yang menelponnya, seberapa lama ia memegang ponselnya di kamar mandi. Dan semakin aku memperhatikan, semakin aku merasa kehilangan diriku sendiri. Aku, Cynthia yang dulu lembut dan penuh kasih, perlahan berubah menjadi seseorang yang asing. Aku marah karena Reyhan berbohong. Tapi lebih dari itu, aku marah karena diriku kini terperangkap dalam ketakutan dan keraguan. Sore itu, ketika Reyhan pulang agak larut, aku tak tahan lagi. "Dari mana, Mas?" tanyaku datar, meski dalam hati bergemuruh. "Lembur," jawabnya pendek, tanpa menatapku. "Lembur? Tapi kenapa aku lihat status Anna masih di kafe tempat kalian dulu sering nongkrong?" "Jamnya sama, Mas. Apa kebetulan?" Reyhan menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada kesal, "Mas capek. Cynthia, tolong, jangan selalu kaitkan semua sama Anna. Dia cuma masa lalu." Aku ingin percaya, sungguh. Tapi luka yang kutemukan waktu itu, foto-foto mereka di ponselnya, pesan yang masih tersimpan, bahkan ada suaranya saat menyebut nama Anna, semua itu masih membekas seperti duri di dadaku. Malam itu kami tidur membelakangi satu sama lain. Tak ada lagi pelukan, tak ada lagi bisikan, "Selamat tidur, sayang," seperti dulu. Aku menatap langit-langit kamar dengan mata sembab, bertanya-tanya, kenapa cinta bisa berubah secepat ini? Aku mulai kehilangan semangat kerja. Di kantor, aku hanya menatap layar komputer tanpa fokus. Lina sampai menegurku, "Tia, kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Mukamu pucat banget, kayak nggak tidur." Aku hanya tersenyum kaku. "Cuma capek, Lin. Banyak kerjaan." Padahal yang membuatku lelah bukan pekerjaan, tapi hatiku sendiri. Setiap kali aku mencoba tersenyum, aku merasa seperti memakai topeng. Aku berpura-pura kuat, berpura-pura bahagia di depan teman-teman dan keluarga, tapi begitu sendirian di kamar, aku menangis tanpa suara. Aku mulai jarang makan. Berat badanku turun drastis. Rambutku mulai rontok. Kadang aku memandang wajahku di cermin dan tak mengenali siapa perempuan yang menatap balik kepadaku itu.
Matanya kosong, bibirnya kering, bahunya menunduk. Malam-malamku dipenuhi mimpi buruk. Kadang aku bermimpi Reyhan pergi meninggalkanku. Kadang aku melihat bayangan Ana berdiri di depan rumah sambil tersenyum sinis. Aku terbangun dengan tubuh gemetar, menatap sisi kasur yang kosong karena Reyhan tidur di sofa ruang tamu. Aku bahkan pernah berpikir untuk meninggalkan semuanya. Ingin pulang ke rumah orang tuaku di kampung, menenangkan diri, jauh dari semua kebisingan ini. Tapi setiap kali melihat cincin di jariku, aku ragu. Aku masih mencintainya. Atau mungkin aku hanya mencintai kenangan tentang siapa dia dulu. Suatu malam, aku menemukan Reyhan duduk di teras sendirian. Ia tampak menatap langit. Wajahnya muram. "Mas," panggilku pelan. Ia menoleh sebentar, lalu menghela napas. "Kamu belum tidur?" "Belum. Aku cuma pengen ngomong." "Ngomong apa lagi, Cynthia? Semua sudah jelas." "Belum jelas buat aku, Mas," kataku dengan suara bergetar. "Aku cuma pengen tahu, aku ini masih berarti buat kamu atau enggak?" Pertanyaan itu membuatnya diam lama. Terlalu lama. Hening yang panjang itu lebih menyakitkan daripada kata apapun. Akhirnya ia hanya berkata pelan, "Aku butuh waktu, Ntia." Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Waktu. Selalu waktu. Tapi waktu yang ia minta justru membuatku semakin hancur. Sejak malam itu, aku tahu sesuatu dalam diriku sudah berubah. Aku bukan lagi perempuan yang sama. Aku kehilangan tawa, kehilangan semangat, kehilangan percaya pada cinta. Aku mulai bertanya-tanya, apakah pernikahan ini masih layak dipertahankan? Atau aku hanya sedang berjuang sendirian untuk sesuatu yang sudah mati? Aku masih di rumah yang sama, tidur di ranjang yang sama, tapi sejujurnya, aku merasa sendiri. Luka ini tidak terlihat oleh siapapun, tapi aku merasakannya setiap hari, membusuk pelan-pelan di dalam hati, membuatku lupa siapa aku sebenarnya. Dan di tengah semua kesedihan itu, aku tak tahu bahwa badai yang lebih besar belum datang. Bahwa apa yang kutemukan nanti akan membuatku benar-benar hancur. Bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai seorang perempuan yang selama ini terlalu percaya pada cinta. Aku tidak pernah menyangka hari itu akan menjadi titik balik hidupku. Hari di mana semua yang selama ini kutakuti akhirnya menjadi kenyataan. Hari di mana cinta yang dulu kurawat dengan air mata dan doa berubah menjadi bara yang membakar segalanya habis tanpa sisa. Sudah beberapa minggu ini aku merasa ada yang aneh dengan Reyhan. Ia makin sering pulang larut, bahkan kadang menginap di kantor dengan alasan ada proyek besar. Tapi anehnya, setiap kali aku mencoba menelponnya malam-malam, ponselnya selalu tidak aktif. Sesuatu di dalam hatiku terus berbisik bahwa ada yang tidak beres. Malam itu, aku duduk di ruang tamu sambil menatap jam dinding. Sudah hampir pukul 11 malam, dan Reyhan belum juga pulang. Hujan turun deras di luar, membuat suara rintiknya seolah menambah dingin di dadaku. Aku mencoba menenangkan diri, tapi tangan ini terus menggenggam ponsel, menunggu kabar yang tak kunjung datang. Akhirnya aku membuka laptop Reyhan yang tertinggal di meja kerja. Awalnya aku tidak berniat mencari apapun, hanya ingin memastikan pekerjaannya memang benar-benar sibuk seperti yang ia bilang. Tapi ketika aku membuka folder dokumennya, jantungku seperti berhenti berdetak. Ada folder dengan nama samar, Project A. Kupikir itu dokumen kantor, tapi ketika kubuka, bukan laporan kerja yang kutemukan, melainkan foto-foto Reyhan bersama Anna. Mereka terlihat duduk berdua di sebuah kafe yang familiar. Kafe tempat kami dulu sering menghabiskan waktu saat masih pacaran. Dalam salah satu foto,
Raihan menatap Anna dengan cara yang sama seperti ia dulu menatapku. Penuh kasih, penuh kelembutan. Tanganku bergetar. Napasku sesak. Aku menahan air mata yang tiba-tiba jatuh tanpa bisa kutahan. Tapi itu belum selesai. Aku membuka email yang tersinkron otomatis dengan akunnya. Dan di sana, aku menemukan percakapan mereka. Anna, aku senang bisa ketemu kamu lagi. Yan, rasanya seperti dulu waktu kita masih bersama. Raihan, aku juga. Anna, aku nggak tahu kenapa, tapi setiap kali aku lihat kamu, aku ngerasa tenang. Anna, berarti kamu masih sayang aku. Raihan, mungkin iya. Aku cuma nggak bisa ngelupain kamu sepenuhnya. Aku menutup laptop itu dengan keras. Nyaris terjatuh dari kursi. Air mataku pecah. Dunia seolah berhenti berputar malam itu. Semua alasan Raihan selama ini, lembur, proyek, pertemuan klien, ternyata hanya kebohongan manis yang disembunyikan di balik wajah tenangnya. Aku berlari ke kamar mandi dan menatap wajahku di cermin. Mata ini sembab, rambutku acak-acakan, wajahku pucat. Perempuan di cermin itu bukan lagi aku yang dulu, bukan Cynthia yang kuat, bukan istri yang penuh cinta. Yang tersisa hanyalah bayangan seorang wanita yang dikhianati. Pagi harinya, Raihan pulang. Bajunya basah oleh hujan, rambutnya acak-acakan, tapi ada aroma parfum yang asing. Bukan parfum yang biasa ia pakai. Aku tahu, aroma itu bukan miliknya. Itu milik Anna. Dari mana, Mas? Tanyaku lirih tapi tajam. Udah ku bilang, dari kantor. Ada lembur. Lembur sama Anna. Ia langsung terdiam. Tatapannya kaget, seolah tak menyangka aku tahu. Apa maksudmu? Suaranya mulai meninggi. Aku berjalan ke meja dan menaruh laptop di hadapannya. Lihat sendiri, Mas. Aku nggak buta. Aku nggak bodoh. Aku udah tahu semuanya. Raihan terpaku. Matanya membesar saat melihat foto-foto itu, lalu menunduk dalam diam. Tak ada kata, tak ada pembelaan. Hanya keheningan yang menyayat. Mas, suaraku pecah. Selama ini aku berjuang sendirian menjaga rumah tangga ini, sementara kamu malah main api di belakangku. Aku percaya kamu. Aku bela kamu waktu orang tuaku curiga kamu berubah. Tapi ternyata aku cuma istri bodoh yang dibohongi suaminya sendiri. Raihan mencoba mendekat. Tia, dengar dulu. Aku bisa jelaskan semuanya. Jelaskan apa, Mas? Aku berteriak hingga suaraku serak. Kamu masih sayang sama dia, kan? Kamu masih cinta sama Anna. Ia menunduk, tak menjawab. Dan dalam diam itu, aku tahu segalanya sudah berakhir. Aku menangis sejadi-jadinya. Rasa sakitnya bukan hanya karena Raihan berbohong, tapi karena ia membuatku merasa tidak cukup. Aku sudah memberikan segalanya. Cinta, pengertian, kesetiaan, tapi tetap saja kalah oleh bayangan masa lalunya. Aku berjalan ke kamar, mengemasi beberapa pakaian tanpa berkata apapun. Raihan mencoba menahanku. Tia, jangan gini. Tolong dengar aku dulu. Aku menatapnya dengan mata yang penuh air mata tapi juga marah. Mas, aku nggak mau dengar apapun lagi. Aku cuma butuh pergi sebelum aku benar-benar benci sama kamu. Aku melangkah keluar dari rumah dengan koper kecil di tangan. Hujan kembali turun malam itu, sama seperti malam ketika aku pertama kali menemukan kebohongan itu. Tapi kali ini, aku tak lari dari hujan. Aku berjalan di bawahnya. Biar airnya menutupi air mataku, biar petirnya menenggelamkan teriakanku.
Aku hanya ingin jauh dari semua kebohongan. Ketika aku sampai di depan rumah orang tuaku, aku langsung memeluk ibuku erat-erat. "Ibu, aku gagal," bisikku lirih. Ibu menatapku dengan mata sendu. "Kamu nggak gagal, Nak. Kamu cuma terlalu tulus mencintai orang yang salah." Malam itu aku menangis dalam pelukan ibu sampai aku tertidur. Tapi bahkan dalam tidur pun, aku masih bisa mendengar suara Reyhan memanggil namaku di antara derasnya hujan. Dan di saat itu, aku tahu, luka ini akan lama sembuhnya. Karena pengkhianatan bukan sekadar kehilangan kepercayaan, tapi juga kehilangan diri sendiri di dalam cinta yang hancur. Hari-hari setelah aku meninggalkan rumah itu terasa seperti berjalan di atas serpihan kaca. Setiap langkah menyakitkan, tapi aku tahu aku harus terus melangkah. Aku tak bisa kembali ke masa lalu yang telah meremukkanku. Namun, kepergian itu bukan akhir dari segalanya. Justru menjadi awal dari perjalanan baru, perjalanan untuk menemukan kembali diriku sendiri. Aku tinggal di rumah orang tuaku untuk sementara waktu. Kamar lamaku masih seperti dulu. Dinding berwarna biru muda, tirai putih yang sudah sedikit menguning, dan meja belajar yang masih penuh coretan masa SMA. Saat aku memandangi ruangan itu, air mataku menetes tanpa sadar. Rasanya seperti kembali menjadi gadis polos yang dulu belum mengenal cinta dan pengkhianatan. Ibu sering memelukku setiap malam ketika aku tidak bisa tidur. Ia tahu tanpa aku harus bercerita banyak. Kadang beliau hanya berkata pelan, "Waktu akan menyembuhkan semuanya, Nak. Tapi kamu harus kuat. Jangan biarkan orang yang menyakitimu merusak sisa hidupmu." Kata-kata itu menjadi pengingat setiap kali aku hampir terpuruk. Aku mulai berusaha bangun setiap pagi tanpa menangis. Aku mulai belajar menata ulang hidupku yang sempat porak-poranda. Hari pertama kembali ke kantor adalah ujian berat. Semua orang memandangku dengan tatapan iba, seolah mereka tahu apa yang terjadi. Lina, sahabat sekaligus rekan kerjaku, langsung memelukku begitu aku datang. "Tia, aku dengar kabar dari orang kantor. Kamu beneran udah pisah sama Reyhan?" Aku hanya mengangguk pelan. "Ya Tuhan," ia berdesah lirih. "Tapi kamu masih cantik, masih punya masa depan. Jangan biarin dia hancurin kamu." "Ya." Aku tersenyum kecil, walau air mataku nyaris jatuh. "Aku nggak akan, Lin. Aku cuma perlu waktu." Hari-hari di kantor kembali kulalui dengan kesunyian. Aku tenggelam dalam pekerjaan, membenamkan diri dalam laporan dan angka-angka agar pikiranku tak sempat mengingat Reyhan. Tapi setiap kali melihat email atau mendengar nada notifikasi pesan, jantungku masih berdetak lebih cepat, takut, berharap, dan marah dalam waktu bersamaan. Suatu sore, ketika aku sedang merapikan berkas di ruang arsip, ponselku bergetar. Nama itu muncul lagi di layar. Reyhan. Aku menatapnya lama. Rasanya seperti waktu berhenti. Untuk pertama kalinya sejak aku pergi, ia menelponku. Tanganku gemetar saat menekan tombol hijau. "Halo?" Suaraku serak. "Cynthia." Suara itu, suara yang dulu membuatku tenang, kini terasa asing dan menyakitkan. Aku cuma mau bilang, "Aku minta maaf." Aku terdiam. Hanya suara napas kami berdua yang terdengar. Aku tahu aku udah nyakitin kamu. Aku hancurin kepercayaan kamu. Dan aku gak akan maksa kamu balik. Aku cuma pengen kamu tahu kalau aku nyesel. Aku menarik napas panjang, menahan emosi yang mulai mendidih. "Mas, penyesalan gak akan bisa ngembaliin hati yang udah hancur. Aku udah berusaha jadi istri yang baik, tapi kamu malah pilih nyakitin aku. Sekarang, biarin aku belajar hidup tanpa kamu."
Jangan ganggu aku lagi. Aku menutup telepon sebelum air mataku jatuh. Untuk pertama kalinya, aku tidak menangis karena lemah. Aku menangis karena lega. Sejak malam itu, aku mulai fokus memperbaiki diri. Aku ikut seminar pengembangan diri, membaca buku-buku motivasi, dan bahkan mulai menulis jurnal tentang perasaanku setiap malam. Menulis menjadi terapi. Setiap kata yang kutulis membantu mengeluarkan racun dari pikiranku. Tak hanya itu, aku mulai memperhatikan diriku sendiri lagi. Aku potong rambut panjangku yang dulu disukai Reyhan, lalu kupilih gaya baru yang lebih segar. Aku mulai berolahraga, bangun lebih pagi, dan belajar memasak resep baru untuk keluargaku. Setiap perubahan kecil yang kulakukan terasa seperti langkah maju, seperti membangun kembali potongan-potongan diriku yang dulu hilang. Beberapa bulan kemudian, aku mendapatkan tawaran promosi di kantor. Aku kini menjadi supervisor administrasi, jabatan yang dulu hanya bisa kuimpikan. Saat Pak Budi mengumumkan kenaikanku di depan semua staf, seluruh ruangan bertepuk tangan. Aku tahu kamu udah melalui banyak hal, Tia, kata beliau dengan senyum bangga. Tapi kamu tetap bisa berdiri tegak. Itu luar biasa. Aku hanya tersenyum sambil menahan tangis. Dalam hati aku berbisik, lihat, Reyhan, aku bisa tanpa kamu. Meski begitu, malam-malam sepi masih kadang menyiksaku. Ada saat-saat aku masih memandangi foto pernikahan kami yang kusimpan di laci, lalu bertanya dalam hati, apa yang salah? Tapi kini aku tidak lagi merasa ingin kembali. Aku belajar menerima bahwa tidak semua cinta ditakdirkan untuk bertahan. Suatu pagi, aku duduk di taman belakang rumah sambil menikmati secangkir teh hangat. Burung-burung berkicau, udara pagi terasa segar. Ibu duduk di sebelahku, tersenyum lembut. Kamu kelihatan lebih tenang sekarang, Nak, katanya. Aku mengangguk. Iya, Bu. Mungkin ini pertama kalinya aku merasa damai setelah sekian lama. Ibu memegang tanganku. Itu karena kamu sudah berdamai dengan dirimu sendiri. Aku tersenyum. Kata-kata itu begitu benar. Aku bukan lagi perempuan yang rapuh seperti dulu. Luka itu masih ada, tapi kini menjadi bagian dari kekuatanku. Aku belajar bahwa cinta yang paling penting bukan cinta dari orang lain, tapi cinta pada diri sendiri. Dan di balik semua kesedihan yang pernah kulewati, aku menemukan harapan baru, bahwa hidup tak berhenti hanya karena seseorang berhenti mencintai kita. Karena setiap perempuan yang pernah patah, suatu hari akan menemukan cara untuk berdiri lagi, bahkan lebih kuat, lebih indah, dan lebih hidup dari sebelumnya. Waktu telah berjalan begitu cepat. Luka yang dulu terasa begitu dalam kini perlahan mulai menutup, meski bekasnya masih tertinggal jelas di hati Cynthia. Setelah perceraian dengan Reyhan, ia sempat merasa hancur, seolah dunia berhenti berputar. Tapi perlahan, dengan setiap langkah kecil yang ia ambil, dengan setiap air mata yang jatuh lalu mengering, ia mulai menemukan kembali dirinya yang dulu hilang. Hari-hari Cynthia kini diisi dengan kesibukan yang produktif. Ia kembali bekerja di perusahaan arsitektur tempat dulu ia mengawali karirnya. Kini, posisi yang ia duduki lebih tinggi, bukan hanya karena kemampuan profesionalnya, tapi juga karena keteguhan dan kedewasaan yang ia miliki setelah melewati badai rumah tangga. Ia mulai belajar mencintai hidupnya sendiri. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang masih ia takutkan, cinta. Kata itu masih terdengar asing baginya, bahkan menakutkan. Ia merasa belum siap membuka hati lagi, belum siap percaya pada seseorang setelah dikhianati oleh orang yang dulu ia percayai sepenuh hati. Sampai suatu hari, semesta mempertemukannya dengan sosok yang tak pernah ia duga. Namanya Dion,
seorang kontraktor muda yang baru bekerja sama dengan perusahaan tempat Cynthia bernaung. Pertemuan mereka bermula dari hal sederhana, sebuah proyek perumahan yang mengharuskan keduanya bekerja sama. Awalnya, hubungan mereka sebatas profesional. Dion selalu bersikap sopan, ramah, dan tahu batas. Ia tak pernah mencoba mendekati Cynthia secara pribadi, tapi setiap kali mereka berbincang, ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Dion memiliki cara berbicara yang lembut, tanpa menekan, tanpa memaksa. Tatapan matanya jujur, dan yang paling membuat Cynthia nyaman adalah kenyataan bahwa Dion tak pernah berusaha menggali masa lalunya. Ia hanya hadir, tanpa banyak tanya, tanpa penilaian, hanya menemani dalam diam. Suatu sore, setelah rapat panjang di kantor, hujan turun deras. Semua orang berlarian mencari ojek online, dan Cynthia yang lupa membawa payung hanya berdiri di depan lobi. Saat itu Dion muncul, memegang satu payung besar berwarna hitam. "Sendirian?" tanyanya sambil tersenyum kecil. Cynthia mengangguk, agak kikuk. "Iya, tadi buru-buru, lupa bawa payung." "Kalau begitu, bareng saya saja. Mobil saya di parkiran belakang," ucap Dion sopan. Mereka berjalan berdua di bawah satu payung. Hujan sore itu terasa berbeda, bukan sekadar rintik air, tapi seolah percikan lembut yang membasuh luka-luka lama. Cynthia diam, tapi di hatinya muncul sesuatu yang lama tak ia rasakan. Tenang. Hari demi hari, hubungan mereka semakin akrab. Mereka sering makan siang bersama setelah rapat, membahas desain, bahkan sesekali bercanda tentang hal-hal kecil. Namun Dion tetap menjaga sikapnya. Ia tahu Cynthia masih menyembunyikan sesuatu di balik senyum lembutnya, dan ia tidak tergesa. Suatu malam, ketika proyek mereka hampir selesai, Dion mengajak Cynthia makan malam di sebuah kafe kecil yang tenang di pinggir kota. Lampu-lampu temaram membuat suasana hangat. Setelah beberapa kali mengobrol, Dion menatapnya dalam-dalam. "Saya tidak tahu apa yang kamu lewati di masa lalu, dan saya tidak akan pura-pura memahaminya. Tapi saya tahu satu hal, kamu wanita yang kuat. Dan, kalau suatu hari kamu siap, saya ingin jadi orang yang bisa membuat kamu tertawa lagi." Kalimat itu membuat hati Cynthia bergetar. Ia terdiam lama. Tak ada janji, tak ada pengakuan cinta yang berlebihan, hanya kejujuran sederhana. Tapi justru dari kesederhanaan itulah, kehangatan itu muncul. Beberapa bulan berlalu. Cynthia mulai terbiasa dengan kehadiran Dion. Ia tak lagi merasa takut membuka hati, karena Dion tak pernah memaksa masuk. Ia hanya menunggu di pintu, dengan kesabaran yang luar biasa. Dalam diam, cinta yang baru itu mulai tumbuh, bukan dari rasa ingin memiliki, tapi dari rasa saling memahami. Suatu pagi, ketika matahari menembus tirai jendela apartemennya, Cynthia tersenyum pada dirinya sendiri di depan cermin. Wajahnya tampak lebih cerah. Matanya tak lagi sepekat dulu. Ia akhirnya sadar bahwa cinta tidak selalu datang dalam bentuk yang ia kenal sebelumnya. Kadang, cinta datang dengan cara yang paling lembut, sebagai cahaya yang menyinari hati yang dulu gelap dan hancur. Dan disitulah, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Cynthia membisikkan kata yang dulu ia tak berani ucapkan. "Aku sudah sembuh, dan aku siap mencintai lagi." Di luar sana, Dion menunggu di bawah, memegang bunga mawar putih, bukan untuk memulai sesuatu dengan tergesa, tapi untuk melanjutkan perjalanan dua hati yang sama-sama pernah patah, dan kini siap menyembuhkan satu sama lain. Cinta yang tulus memang tak datang dua kali, tapi ketika ia datang di waktu yang tepat, ia tak lagi terasa menakutkan. Ia menjadi cahaya baru yang membimbing seseorang kembali mencintai hidupnya sendiri. Sudah hampir 2 tahun berlalu sejak Cynthia dan Dion saling mengenal. Waktu berjalan tanpa terasa,
Dan selama itu pula, Cynthia benar-benar merasakan arti dari kedamaian yang dulu sempat ia pikir tak akan pernah ia temukan lagi. Hidup bersama Dion bukan seperti kisah cinta yang berapi-api dan penuh drama seperti dulu dengan Reyhan. Tidak ada cemburu berlebihan, tidak ada pertengkaran tanpa alasan, dan tidak ada kebohongan yang tersembunyi di balik perhatian palsu. Bersama Dion, semua terasa tulus, lembut, dan nyata. Dion bukan tipe pria yang romantis dengan kata-kata. Ia jarang mengumbar janji, tapi setiap tindakannya selalu membuktikan kasihnya. Ia tahu bagaimana memperlakukan Cynthia bukan sebagai perempuan yang perlu dikasihani karena masa lalunya, tapi sebagai perempuan hebat yang pantas dicintai tanpa syarat. Pagi itu, seperti biasa, Dion menyiapkan sarapan sederhana, roti panggang dengan selai stroberi dan 2 cangkir kopi hitam. Cynthia keluar dari kamar, rambutnya masih sedikit berantakan, mengenakan daster lembut berwarna krem. Dion menatapnya sambil tersenyum. "Selamat pagi, sayang. Kamu tidur nyenyak?" Cynthia mengangguk, tersenyum kecil. "Nyenyak banget. Kamu udah bangun duluan?" "Ya. Udah dari jam 6. Aku pengin nyiapin sarapan buat istri cantikku." Cynthia tersipu. Meskipun sudah menikah hampir setahun, Dion selalu memperlakukannya seolah mereka baru saja menikah kemarin. Tidak ada hari tanpa sapaan lembut, tidak ada hari tanpa perhatian kecil. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, tapi penuh kehangatan. Hanya dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat. Tidak ada pesta besar, tidak ada kemewahan. Namun bagi Cynthia, momen itu terasa lebih megah dari pernikahan manapun, karena di hari itu, ia menikahi seseorang yang mencintainya bukan karena masa lalunya, melainkan karena siapa dirinya saat ini. Kehidupan mereka berjalan damai. Dion sering mengantar Cynthia ke kantor, dan di akhir pekan mereka biasanya berjalan ke taman, menikmati kopi di kafe favorit, atau sekadar duduk di balkon rumah sambil memandangi langit sore. Tidak ada hal istimewa, tapi kebersamaan sederhana itu justru membuat Cynthia merasa sangat berharga. Namun, yang paling membahagiakan adalah cara Dion selalu mendorong Cynthia untuk terus berkembang. Ia selalu mendukung karir Cynthia, bahkan membantu membuatkan ruang kerja kecil di rumah agar Cynthia bisa fokus menggambar desain. "Kalau kamu lagi gambar, kamu paling cantik," kata Dion suatu kali sambil menaruh secangkir teh di meja kerja istrinya. Cynthia menatapnya lembut. "Kamu nggak bosan lihat aku lembur terus?" "Bosannya cuma kalau kamu berhenti berjuang. Aku suka lihat kamu semangat kayak gini." Kata-kata sederhana itu cukup membuat Cynthia merasa bahwa ia telah memilih pria yang benar-benar tepat. Tahun berganti, cinta mereka semakin matang. Mereka berdua belajar bahwa cinta sejati bukan tentang besar kecilnya pengorbanan, tapi tentang kesediaan untuk hadir, menemani di saat senang maupun sulit. Suatu malam, ketika hujan turun perlahan di luar, Cynthia duduk bersandar di bahu Dion di sofa ruang tamu. Lampu remang membuat suasana hangat. "Dion," ucapnya pelan. Kadang aku masih nggak percaya, setelah semua yang aku lewatin, aku bisa sebahagia ini." Dion menatap wajah istrinya lembut, lalu menggenggam tangannya erat. "Karena kamu akhirnya berhenti mencari cinta yang sempurna, dan mulai membuka hati untuk cinta yang tulus." Air mata menetes di pipi Cynthia. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata bahagia. Bahagia karena akhirnya ia tahu bahwa setelah badai pasti ada pelangi. Beberapa bulan kemudian, kebahagiaan mereka bertambah dengan berita yang mengejutkan. Cynthia hamil. Awalnya ia takut, mengingat usianya yang tidak muda lagi dan masa lalunya yang sempat kelam. Tapi Dion langsung memeluknya begitu tahu. "Ini hadiah paling indah dalam hidupku," ucapnya dengan mata berkaca-kaca.
Aku janji, aku bakal jagain kamu dan bayi kita seumur hidup. Malam itu, Cynthia menangis dalam pelukan Dion. Ia tak pernah menyangka bahwa Tuhan masih begitu baik padanya, memberi kesempatan untuk merasakan keluarga yang utuh lagi, keluarga yang dibangun dari kejujuran, kasih sayang, dan keikhlasan. Hari demi hari, perutnya makin membesar, dan setiap pagi Dion selalu menyapa bayi mereka. "Selamat pagi, kecil. Jangan bikin mama capek." "Ya," katanya sambil menempelkan telinganya ke perut Cynthia. Cynthia hanya tertawa melihat tingkahnya. Rumah mereka kini penuh tawa, penuh cinta, penuh kehidupan. Dan ketika bayi mereka lahir, seorang putri kecil bernama Alea, kebahagiaan itu terasa sempurna. Dion menatap anak dan istrinya sambil berbisik, "Kamu dua perempuan paling berharga dalam hidupku." Saat itu, Cynthia sadar, luka masa lalu sudah benar-benar hilang. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi trauma. Hanya cinta, keluarga, dan kebahagiaan yang nyata. Ia menatap langit malam melalui jendela rumahnya, tersenyum lembut sambil menggendong Alea. "Terima kasih, Tuhan," bisiknya, "karena setelah semua air mata, Engkau menghadiahkanku cinta yang tulus dan rumah yang penuh kehangatan." Di pelukan Dion dan tawa kecil putrinya, Cynthia tahu, inilah arti bahagia yang sesungguhnya. Bukan karena sempurna, tapi karena ia akhirnya hidup dengan tenang dan dicintai tanpa syarat. Waktu berjalan cepat. 5 tahun telah berlalu sejak hari di mana Cynthia melahirkan putri kecilnya, Alea. Dalam kurun waktu itu, hidupnya berubah begitu banyak. Dari seorang perempuan yang dulu hancur karena pengkhianatan, menjadi seorang istri yang dicintai dengan tulus, dan seorang ibu yang setiap hari memeluk kebahagiaan kecil dalam pelukannya. Pagi di rumah mereka selalu dipenuhi kehangatan. Sinar matahari menembus tirai jendela ruang makan, memantulkan warna keemasan di wajah Alea yang sedang asyik mencoret-coret kertas gambar. Dion duduk di seberang meja, menatap kedua perempuan yang kini menjadi pusat hidupnya. "Lihat nih, Ma," seru Alea riang sambil mengangkat kertasnya. "Ini gambar kita bertiga, Mama, Papa, dan aku." Aku gambar Mama lagi tersenyum. Cynthia tersenyum lembut, lalu mendekat dan mengecup kening putrinya. "Bagus banget, sayang. Kamu memang seniman kecil, Mama." Dion ikut tertawa kecil. "Pantesan, turunan kamu, Nyetita. Lihat aja, dari kecil udah jago gambar." Mereka bertiga tertawa bersama. Di ruangan sederhana itu, tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu, hanya kebahagiaan yang mengalir lembut seperti udara pagi. Cynthia kini bekerja sebagai ilustrator lepas yang cukup dikenal di media sosial. Ia sering mendapat pesanan untuk membuat desain dan ilustrasi bertema keluarga dan cinta. Banyak orang tak tahu, setiap gambar yang ia buat selalu memiliki makna. Setiap goresan adalah bagian dari kisah hidupnya yang dulu penuh luka tapi kini berubah menjadi kekuatan. Ia bahkan sering menulis caption yang menyentuh hati. "Dulu aku berpikir cinta itu harus indah sejak awal. Tapi ternyata, cinta sejati adalah yang datang setelah semua luka, lalu memelukmu tanpa bertanya dari mana kamu berasal." Tulisan itu viral, dibagikan ribuan kali, dan banyak perempuan di luar sana yang menulis pesan pribadi padanya, mengucapkan terima kasih karena kisah hidup Cynthia membuat mereka berani bangkit. Dan disitulah Cynthia sadar, luka masa lalunya bukan untuk disesali, tapi untuk dimaknai. Karena tanpa masa lalu itu, ia takkan menjadi perempuan sekuat sekarang. Namun, kehidupan tak selalu tanpa kejutan. Suatu sore, ketika Cynthia sedang menjemput Alea dari sekolah, ia melihat sosok yang sudah lama tak pernah ditemuinya, Reyhan. Lelaki itu berdiri di seberang jalan, wajahnya terlihat lebih tua,
matanya redup, dan tubuhnya sedikit membungkuk. Ia tampak kaget saat mata mereka bertemu. Sejenak, waktu terasa berhenti. Semua kenangan lama, kebahagiaan, air mata, pengkhianatan, berkelebat di benak Cynthia. Tapi anehnya, tidak ada lagi perasaan marah. Hanya tenang. Rayhan tersenyum ragu, lalu berjalan mendekat. "Halo, Cynthia," ucapnya pelan. Cynthia mengangguk sopan. "Halo, Rayhan." Mereka berdiri beberapa saat dalam diam yang canggung. "Aku cuma mau bilang," Rayhan menatap ke tanah, suaranya lirih. "Aku minta maaf. Aku baru sadar betapa bodohnya aku dulu. Semoga kamu bahagia." Cynthia menatapnya lama. Dahulu, mungkin ia akan menangis atau marah. Tapi sekarang tidak. Ia hanya menghela napas lembut dan berkata, "Aku sudah memaafkan semuanya. Rayhan, hidup kita memang punya jalannya masing-masing. Aku sudah bahagia sekarang." Rayhan mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Ia tak berani menatap lebih lama, lalu berbalik pergi. Cynthia menatap punggungnya yang menjauh, bukan dengan dendam, melainkan dengan rasa lega. Ia merasa pintu masa lalunya benar-benar tertutup hari itu. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi luka yang menganga. Malamnya, Cynthia duduk di balkon rumah sambil menyeruput teh hangat. Dion keluar menyusul, memeluk bahunya dari belakang. "Pikiranmu jauh banget, sayang," katanya lembut. Cynthia tersenyum kecil. "Aku ketemu Rayhan tadi." Dion terdiam sesaat. "Oh ya?" "Iya, dia minta maaf. Dan aku sudah memaafkannya." Dion menatap istrinya, lalu mencium keningnya pelan. "Kamu luar biasa, Nitita." "Bukan luar biasa," jawab Cynthia pelan. "Aku cuma sudah selesai dengan masa laluku." Malam itu, langit terlihat begitu indah. Bintang-bintang bertaburan, seolah ikut menyaksikan bagaimana seorang perempuan yang dulu hancur kini berdiri dengan penuh kebahagiaan. Beberapa tahun kemudian, Cynthia menulis sebuah buku berjudul Luka yang Menemukan Cintanya. Buku itu berisi kisah nyata perjalanan hidupnya, dari pengkhianatan hingga menemukan cinta sejati. Buku itu laris di pasaran, dan banyak pembacanya yang menangis terharu. Dalam halaman terakhir bukunya, Cynthia menulis, "Untuk semua perempuan yang pernah tersakiti, jangan takut untuk bangkit. Luka bukan akhir dari segalanya. Kadang, luka adalah jalan Tuhan untuk mempertemukan kita dengan cinta yang sebenarnya. Aku, Cynthia, sudah membuktikannya." Ketika ia menutup laptopnya malam itu, Dion menghampirinya sambil membawa secangkir susu hangat. "Udah selesai nulisnya?" Cynthia mengangguk, tersenyum puas. "Iya, buku ini aku persembahkan buat kamu dan Alea." Dion menatapnya lembut. "Dan aku persembahkan hidupku buat kamu berdua." Cynthia tertawa kecil, lalu bersandar di dada Dion. Di luar, hujan turun perlahan. Tapi kali ini, hujan tak lagi membuat hatinya sedih. Karena ia tahu, setiap tetesnya kini adalah simbol kesembuhan, tanda bahwa hatinya telah pulih sepenuhnya. Dan di dalam kehangatan rumah kecil mereka, Cynthia akhirnya bisa mengatakan dengan tulus dalam hatinya, "Aku bahagia. Aku telah memaafkan, melupakan, dan akhirnya mencintai hidupku lagi." Tamat.